Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidan Syabari Novarolian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sumber hukum Islam. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baik, sekarang langsung saja ke materinya. Latar belakang dari materi ini yaitu Islam merupakan agama yang komprehensif, di mana setiap perbuatan manusia memiliki standar penilaian untuk menentukan apakah hal tersebut sesuai dengan syariah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Dalam praktiknya, umat Islam memerlukan pedoman yang jelas agar seluruh aspek kehidupan, termasuk perilaku dan aktivitas ekonomi, tetap berada dalam koridor hukum yang benar. Pedoman inilah yang disebut dengan sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai dasar atau referensi utama dalam menetapkan hukum. Terdapat 4 sumber hukum utama yaitu yang disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran menepati posisi tertinggi sebagai kitab suci yang berisi pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Meskipun Al-Quran bersifat kekal dan rasional, banyak ketentuan yang masih bersifat umum, sehingga memerlukan as-sunnah sebagai penjelas dan perinci teknis pelaksanaannya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan meluasnya wilayah Islam, muncul berbagai persoalan baru yang ditemukan solusinya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kondisi tersebut, peran ijma' atau kesepakatan ulama dan kias analogi berdasarkan nalar menjadi sangat krusial sebagai instrumen untuk menetapkan hukum yang belum ada ketentuannya. Urutan pengambilan hukum ini harus dilakukan secara hierarkis, dimulai dari Al-Quran hingga mencapai tahap kias jika rujukan di sumber sebelumnya tidak ditemukan. Selanjutnya itu sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh kebanyakan ulama itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana tertuang dalam Quran surat keempat ayat ke-59. Selanjutnya, selanjutnya itu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar yaitu adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. Yang kedua itu adalah hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, ataupun perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan-aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan ataupun makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Selanjutnya, yang ketiga itu ada ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid, yaitu ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari ulama ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat. Yang keempat itu adalah kias. Kias adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila suatu permasalahan tersebut tidak ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma', maka dapat ditemukan dalam kias. Kias adalah menjalankan suatu yang tidak dibutuhkan dalam 3 hal tadi.
Al-Quran, hadis, dan ijma dengan cara membandingkan atau menganalogikan menggunakan nalar dan logika. Selanjutnya, selanjutnya itu urutan pengambilan hukum Islam. Pengambilan sumber hukum Islam dilakukan secara tertib dan sistematis, di mana Al-Quran menempati posisi pertama sebagai rujukan utama yang harus dicari terlebih dahulu ketetapan hukumnya. Jika tidak ditemukan, maka pencarian beralih ke sunnah sebagai penjelas atau pemberi ketetapan tambahan. Apabila kedua sumber wahyu tersebut tidak diberikan rincian spesifik, maka merujuk pada ijma' yang merupakan kesepakatan para mujtahid. Dan jika konsensus tersebut tidak ditemukan juga, barulah digunakan metode kias dengan cara menganalogikan peristiwa baru tersebut pada peristiwa sejenis yang sudah memiliki ketetapan hukumnya berdasarkan sebab yang sama. Selanjutnya, selanjutnya itu mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya. Sebab mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi, sedangkan Al-Quran berupa mukjizat ruqyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dengan kata lain, bukti-bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran bukanlah termasuk mukjizat Al-Quran. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama itu fungsi Al-Quran. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai petunjuk atau Al-Huda. Yang kedua sebagai pemisah atau Al-Furqan. Yang ketiga sebagai obat atau Asy-Syifa. Yang keempat sebagai nasihat atau Al-Mau'izah. Selanjutnya itu peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia cukup beragam karena tidak hanya berperan sebagai pedoman untuk hidup, namun juga berisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Selanjutnya fungsi as-sunnah. Secara sederhana, dalam studi Islam, khususnya ilmu ushul fikih, sunnah memiliki peran yang sangat krusial sebagai pendamping Al-Quran. Jika Al-Quran adalah fondasi utama, maka sunnah adalah bangunan yang memperjelas dan memperinci cara pelaksanaannya. Yang berikut merupakan fungsi utama as-sunnah. Yang pertama itu menjelaskan yang masih umum, yang kedua membatasi ketentuan yang mutlak, dan yang ketiga mengkhususkan ayat yang bersifat umum, dan yang terakhir itu menetapkan hukum baru. Selanjutnya itu adalah fungsi ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Selanjutnya itu fungsi kias. Kias secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur suatu atas sesuatu lain dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, kias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu sumber hukum Islam terdiri dari 4 referensi fundamental yang disusun secara hierarkis, dimulai dari Al-Quran sebagai otoritas tertinggi yang berfungsi sebagai petunjuk, pembeda, obat, serta nasihat bagi umat manusia. Apabila rincian hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka rujukan beralih ke as-sunnah yang berperan menjelaskan ayat-ayat umum, membatasi ketentuan mutlak, serta menetapkan hukum baru. Jika kedua sumber wahyu tersebut belum memberikan ketetapan spesifik, maka digunakan ijma' sebagai kesepakatan para ulama mujtahid. Dan terakhir adalah kias yang menggunakan metode analogi logis untuk memutuskan permasalahan baru berdasarkan kesamaan alasan hukum. Pemahaman tertinggi terhadap keempat sumber ini sangat krusial agar setiap tindakan dan kebijakan termasuk dalam bidang teknis seperti akuntansi tetap tegak di atas prinsip syariah yang kuat dan autentik. Selanjutnya, demikianlah presentasi saya yang membahas sumber hukum Islam. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan
serta pengetahuan saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.